Sahabat DKP, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlen Utaro sebagai pemandu percakapan kita. Ini sebuah program untuk menolong kita memahami isu-isu penting atau tema-tema tertentu di dalam kehidupan bergereja atau dalam teologi, atau membahas isu-isu yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Dan dalam episode kali ini kita membahas topik yang menurut saya sangat menarik, yaitu apa? Perlukah mempelajari agama lain? Nah, dan untuk mempercakapkan topik ini telah datang di studio narasumber kita yang sudah tidak asing lagi bagi saudara-saudara, Bapak Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga. Selamat datang Pak Martin. Selamat ketemu lagi Pendeta Arianus. Terima kasih. Terima kasih sudah terus memberikan waktu nih untuk YKB, para sahabat YKB GKI TV, Pak. Terima kasih juga. Kita bicara mengenai perlukah mempelajari agama lain, ya. Sebagai orang Kristen, apakah saya perlu belajar nggak sih agama Buddha, Islam, Hindu, dan sebagainya itu? Tapi Pak, sebelum menjawab pertanyaan seperti pada tema kita ini, ya, saya kira mungkin perlu Pak Martin menolong kita dulu untuk bercerita tentang sejak kapankah sebenarnya keinginan untuk belajar tentang agama lain itu mulai muncul, mulai timbul di Indonesia. Apakah ada sebutlah sosok-sosok tertentu yang berperan untuk mendorong keinginan belajar agama lain itu, atau ini terjadi secara alamiah saja sebenarnya, itu sifat manusia ingin tahu aja gitu belajar dengan agama lain? Memang secara alamiah itu sudah berkembang ya. Misalnya bangsa kita kan terkenal dengan apa yang disebut lapisan-lapisan beragamanya ya. Katakanlah kita sudah punya warisan Borobudur. Berarti ratusan tahun kita sudah bukan hanya belajar, tapi menganut Buddha, ya. Kita melihat Prambanan, lalu kita melihat, wah di sini sudah terjadi saling belajar dong, sebab di candi itu gitu ya ada pertemuan antara Siwa dan Buddha gitu kan. Siwa Buddha sudah seolah-olah terjadi saling belajar. Jadi ada yang cukup natural, walaupun cara kita belajar dulu mungkin dengan cepat belajar lalu menganut gitu ya. Nah, lalu sekarang yang kita mau bicarakan, perlukah saya mempelajari agama lain? Bukan apakah saya lalu menganut, bukan, tapi bagaimana saya bisa mengenal, memahami ya, apalagi lalu lintas hidup kita, dunia media kita, dan lain-lain. Dan itu mensyaratkan atau membuat cara belajar yang lebih baru, yang lebih objektif gitu ya, dan cara belajar yang dapat dipertanggungjawabkan juga, tidak sekadar tahu saja gitu ya. Nah, menarik sekali saudara-saudara dan Pendeta Ardianus, bahwa pendidikan di saudara-saudara kita yang Muslim cukup awal mengembangkan studi agama secara objektif, dan katakanlah mempelajari agama tidak hendak menyerang agama itu, tidak hendak menunjukkan kelemahan agama itu, tapi mempelajari agama itu supaya mengenal dengan katakanlah objektif. Ya. Nah, tapi sebelumnya dalam kalangan masyarakat dunia juga sekarang disadari begini, mengutip penyair Goethe. Penyair Jerman Goethe pernah mengatakan begini, kalau hanya tahu satu bahasa, belum tahu apa itu bahasa. Jadi kita kan makin mengerti bahasa Indonesia atau makin mencintai bahasa Indonesia ketika kita setengah mati belajar bahasa Inggris kan gitu ya. Walaupun biasalah orang Indonesia itu bilingual, dia bahasa daerah pasti tahu, tapi bahasa Indonesia di sekolah. Tapi ketika kita belajar bahasa lain, kita semakin, wah memang berbahasa itu begini ya. Agama juga kiranya begitu. Jadi semakin kita tahu agama lain, semakin kita mencintai agama lain. Jadi mengapa kita perlu belajar agama lain? Supaya kita mencintai agama lain. Jadi artinya sebenarnya proses ingin belajar agama lain secara natural sudah ada, dan itu mungkin ada dalam diri manusia, ingin mengetahui. Betul. Tapi belajar dari agama lain secara objektif untuk belajar memahami nilai-nilainya dan mungkin mengembangkan apresiasi atasnya itu, apakah itu tadi yang dimaksud Pak Martin dengan mengatakan bahwa itu justru dimulai lebih awal, dimulai oleh di kalangan saudara-saudara kita beragama Islam? Ya, di Indonesia terutama. Di Indonesia. Jadi ada satu orang, dan menurut saya
ini bisa juga karena Roh Kudus begitu ya. Dia orang hebat, Mukti Ali namanya. Oke, Menteri Agama ya, pernah jadi Menteri Agama tahun 71. Iya. Tapi pada tahun 50-an bayangkan kita belum lahir ya. Dia sudah pergi ke McGill di Kanada. Oh. Dan di sana dia studi Islam, walaupun dia seorang Muslim. Dia studi Islam di bawah seorang pendeta. Nah, Dia bukan ke Mesir ya? bukan, dia ke McGill untuk S3-nya. Dan mungkin S2-nya saya nggak tahu apakah dia, pokoknya dia sudah pasti tamatan pesantren, sudah mengerti Islam. Tapi dia pergi ke Kanada dan dia belajar di bawah seorang pendeta Presbyterian bernama Cantwell Smith ya. Dan dengan belajar Cantwell Smith itu dia seperti tersadar bahwa Islam juga bisa dipelajari secara ilmiah, secara akademis, tanpa bertujuan untuk katakanlah melemahkan agama itu. Dan kalau begitu menurut Mukti Ali, perlulah ada studi agama yang sedemikian ilmiahnya sehingga semua orang bisa menikmati studi agama tanpa mau mengatakan aku pindah agama nih, atau tanpa mau mengatakan akan kutunjukkan kelemahan-kelemahan di kitabmu, akan kubuktikan kitabmu itu dikorupsi, akan kubuktikan bahwa ayat-ayatnya ini ayat-ayat yang tidak sahih. Tidak begitu lagi. Jadi justru ketika dia bertemu dengan seorang bernama Cantwell Smith ya, dia misalnya belajar hal-hal yang menarik. Katakanlah begini, Cantwell Smith itu misalnya membedakan antara faith and belief. Apa itu faith? Faith itu adalah pengalaman beriman yang semua agama punya, karena dengan beriman orang berdoa, orang berserah, kan gitu ya, orang takjub, orang sujud, ya, dan di semua agama ada pengalaman being faithful itu. Tapi atas pengalaman faithful ini, maka agama-agama mengembangkan belief, mengembangkan semacam peraturannya, sistematisasi betul, mengembangkan katakanlah titik-titik kekuatannya, dan dengan demikian agama jadi berbeda. Dengan demikian agama punya warna dan coraknya, katakanlah. Nah, dengan demikian orang seperti Mukti Ali mengatakan kalau begitu kita harus membangun sebuah studi yang objektif, dan itu karena dia menteri ya. Dia jadikan model studi agama-agama di IAIN dengan apa yang disebut ilmu perbandingan agama. Dan pada tahun-tahun 60-an, hal-hal itu sudah sedemikian dikembangkan di sana. Dan menurut saya itu terobosan yang luar biasa. Tentu IAIN hanya kecil ya. Kita tahu masyarakat terdidik kita hanya sekian persen ya. Apalagi yang belajar IAIN ya. Tapi itu menjadi satu modal besar bahwa bisa loh di lembaga Islam agama-agama yang bermacam-macam itu dipelajari seobjektif mungkin. Tentu ada saja yang misalnya ingin menunjukkan kelemahan yang mereka sebut ada masalah, katakanlah Alkitab telah dikorupsi misalnya, ada saja. Tapi dengan disiplin baru, comparative study of religion yang dikembangkan oleh Mukti Ali, perbandingan agama ya, maka perbandingan agama, maka tampaknya studi agama yang objektif itu setelah dipelajari, kekristenan telah dipelajari oleh saudara-saudara kita yang Muslim dalam cara yang objektif, dengan cara yang ya, kita boleh katakan objektif ya, betul. Jadi studi tentang agama-agama secara objektif ini ternyata di Indonesia ya justru dimulai atau muncul dari kalangan atau teman-teman kita yang beragama Islam dan di pusat studi agama mereka kan di IAIN. Betul. Nah, bagaimana dengan di kekristenan, Pak Martin? Nah, kekristenan memang berkembang ya. Tapi pada mulanya kekristenan itu studi agama dari buku-buku studi agama yang di STT gitu ya. Dan juga misalnya dari katakanlah orang seperti Harun Hadiwiono. Seorang dogmatis, tapi dia mengerti betul tentang kebatinan Jawa, gitu ya. Studi agama itu masih dipengaruhi oleh apa yang mereka terima dari para misionaris, ya. Dan studi agama itu bersifat apa yang disebut selektif. Dalam arti apa? Mau dipelajari memang sebaik-baiknya paham tentang keilahian gitu ya, tapi itu dipelajari agar dengan
mengerti keilahian, maka mereka dapat menjadi orang Kristen yang sesuai dengan keilahian menurut Alkitab gitu. Jadi dibandingkan, tapi tujuannya agar dengan perbandingan itu nanti kekristenan itu menggenapi. Kekristenan itu menyempurnakan. Kekristenan itu menjadi jawaban dari agama-agama yang telah dipelajari itu. Jadi masih dalam proses itu umumnya katakanlah pada tahun-tahun generasi Harun Hadimioto lah, karena dia kan mempelajari kebatinan dan akhirnya dia juga berkesimpulan bahwa pengalaman manusia, ya kan judul disarnya Man in the Present Javanese Mysticism, manusia Jawa itu kiranya lebih sempurna kalau gitu ya diperhadapkan dan menerima Kristus, kira-kira begitu. Oke, jadi sebenarnya ya, jadi mempelajari agama sebenarnya juga lebih duluan dari yang tadi teman-teman, cuma dalam cara yang berbeda. Ya. Nah, apakah kalau begitu masih apakah boleh saya katakan dalam rangka konversi begitu? Ya, dalam rangka mungkin pekabaran Injil lah terutama yang memang ujung-ujungnya bisa konversi, bisa enggak gitu ya. Apa yang terjadi setelah upaya mempelajari agama yang dipengaruhi oleh para misionaris, cara berpikir para misionaris itu, Pak Mar? Apa yang terjadi sesuai dalam kekristenan? Nah, memang setelah itu muncul beberapa pemikir-pemikir dari Barat juga sebenarnya, yang belajar di Barat gitu, mungkin seperti Pak Victor Tanya yang mungkin kita dengar, seorang pendeta GPIB ya, yang belajar di Harvard ya, tapi juga oleh orang seperti Olaf Schumann ya, yang pada tahun 80-an mengembangkan studi Islam di PGI dengan mengembangkan seminar atau studi Islam, lalu bergerak menjadi seminar agama-agama sampai sekarang masih dilakukan ya. Lalu dari situlah mulai muncul semacam keterbukaan bahwa agama-agama ini bisa juga dipelajari secara lebih apa adanya. Nah, itu juga terkait dengan gerakan di Dewan Gereja Sedunia. Pada Dewan Gereja Sedunia pada tahun 60-an ya, baru di Dewan Gereja Sedunia itu ditempatkan seorang staf untuk hubungan antar agama ya, interfaith relations, dan stafnya itu tidak bule lagi. Tidak orang bule yang mengerti agama, tidak misionaris dalam arti yang sering ke negara ketiga gitu ya, tapi seorang India namanya Stanley ya, dan Stanley itu ditempatkan di situ agar dia mengembangkan interfaith relations berdasarkan dari studi agama yang objektif atas agama lain. Jadi mulai dikembangkan di tahun berapa ya Pak Martin? 63-65 di Dewan Gereja Sedunia, dan sampai ke Indonesia mungkin agak lambat ya. Makanya studi yang lebih objektif itu baru mungkin sekitar tahun 70-an 80-an di STT di Indonesia ini, yang kurang lebih memakai spirit yang hampir sama dengan spirit dari Mukti Ali itu. Oke, nanti saya sedikit meminta Pak Martin menjelaskan tentang kalau tadi kan IAIN ternyata itu di pusat pengembangan studi perbandingan agama. Apakah STT seperti STT Jakarta yang salah sekolah teologi tertua itu juga mengembangkan secara spesifik kuliah tentang yang di IAIN sebagai perbandingan agama itu setelah informasi berikut ini? Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat DKB, senang masih Anda bersama dengan kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Kita masih sedang berbincang tentang perlukah mempelajari agama lain. Saya Pendeta Aris Larosa sebagai pemandu percakapan bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga. Pak Martin, tadi saya mengulangi pertanyaan saya di ujung segmen pertama, Pak. Kalau IAIN punya peran menjadi semacam sebuah pusat pengembangan perbandingan agama, ilmu perbandingan agama, mempelajari agama lain dengan objektif. Bagaimana dengan sekolah teologi seperti ST Jakarta, yang pasti lebih belakangan kelihatannya ini, atau seperti Duta Wacana, STT Duta Wacana dulu namanya kan, bagaimana peran mereka? Itu menarik ya. Jadi mengapa saudara-saudara kita yang Islam di IAIN begitu mendalam? Bahkan mereka juga punya studi namanya Kristologi. Ya. Mungkin pertama-tama didasarkan pada Quran mereka sendiri. Dalam Quran itu nama Yesus bahkan lebih sering diucapkan dari nama Nabi mereka, begitu ya. Isa itu sedemikian banyak disebut, dan katakanlah orang Nasrani itu ya ada dalam Quran. Sementara dalam Alkitab kita kan nggak ada tentang Islam gitu ya. Jadi memang studi tentang agama Kristen itu mungkin by nature juga mereka kembangkan ya, tapi memang oleh karena kuasa Roh Kudus, katakanlah orang seperti Mukti Ali itu mau dibimbing oleh seorang pendeta, makanya dia mengembangkan studi yang bersifat akademis. Dan itu membuat mereka lebih dahulu. Nah, kenapa kekristenan kita agak lambat? Kenapa STT kita lambat? Seperti mungkin kita tahu, ada proses yang sedemikian dipengaruhi oleh misionaris. Misionaris itu umumnya mempelajari agama lain untuk mengerti, tapi untuk mengkristenkan. Semua misionaris itu, misalnya misionaris di Batak ya, menulis tentang religion der Batak gitulah ya, atau misionaris Adriana menulis tentang Toraja atau tentang Topamona di daerah Poso gitu ya, atau misionaris lain misalnya orang seperti Croix ya menulis tentang agama di Sulawesi dan lain-lain. Jadi karena misionaris itu tujuannya adalah mempelajari agama lain untuk dikristenkan, maka STT lama sekali mengikuti jalan itu. Itu akibatnya STT di Jakarta, di Jogja masih berpola menyeleksi agama lain lalu menyatakan ini disempurnakan, ini digenapkan oleh ajaran Kristen gitu. Jadi menurut saya itu alasan. Dan yang kedua juga memang karena lama sekali STT kita statusnya itu milik gereja. Jadi yang diharapkan adalah dari STT, kamu yang kau pelajari nanti gunanya untuk gereja dong. Jangan terlalu memberi waktu guna STT itu untuk ilmu agama itu sendiri. Jadi mungkin karena itu yang membuat kita agak lambat ya. Makanya saya bilang sampai nanti di Dewan Kerja Sedunia ada seorang India yang khusus menangani kasus itu, sampai ada pemikir-pemikir Barat yang datang lalu mengembangkan studi yang lebih fenomenologis gitu ya. Baru setelah itu kita lebih terbuka studinya. Mungkin kita tahun katakanlah 80-an ya. Sementara IAIN mungkin sudah sejak tahun 70-an, 60-an mereka sudah punya pusat studi yang lebih bersifat akademis dan lebih bersifat objektif. Orang-orang seperti belakangan Sumartono begitu ya. Nah, Tia Sumartana. Tia Sumartana adalah mahasiswa STT tahun 70-an kan ya. Dan dia baru sadar itu dan mengembangkan interfaith, interfide ya, dialog antaragama pada tahun-tahun 90 2000-an ya. Jadi memang kita
mempelajari agama dengan lebih objektif itu agak belakangan. Tapi tahun 80-an sudah ya dengan fenomenologi agama atau studi teologi religionum di sekolah-sekolah seperti SD Jakarta itu ya. Sudah, dan itu misalnya juga dirangsang ini oleh orang seperti Johan Effendi yang bekerja di Departemen Agama. Beliau melakukan apa yang disebut camp antar agama, ya. Jadi mahasiswa IAIN, mahasiswa STT, camp bersama, saling menjelaskan agama, dan kan katanya untuk mengerti agama lain, maka ujiannya kira-kira begini: kamu hanya bisa dianggap mengerti Islam kalau pengertianmu itu diaminkan oleh orang Islam, gitu kan? Jadi kalau ada orang yang menjelaskan kekristenan kepada kita, kalau kita mengatakan ya itu saya yakini, dia baru disebut lolos ujian mengerti agama lain. Jadi hal itu barusan saja terjadi. Peran Pak Johan Effendi, dia sempat mengajar kita, ya, dia ajar. Pak Johan sempat mengajar saya di Jakarta, mengajar Islamologi. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat perkembangan studi tentang fenomenologi agama dan kemudian menjadi teologi religionum lah di Jakarta nantinya ujungnya, itu ya, dan ilmu perbandingan agama di IAIN di Jakarta telah mendorong studi yang lebih objektif tentang agama lain. Oke. Nah, apa dampak studi objektif ini pada klaim kebenaran diri dan relasi antar agama, Pak? Nah, itu memang jadi pertanyaan lanjutan. Jadi dulu kan pertanyaan kita mempelajari agama lain agar kita bisa mengarahkan agama itu pada Injil. Itu warisan kita dari misionaris. Baru kita masuk ke fase kedua, fase yang juga terjadi di saudara-saudara kita yang Muslim. Marilah kita mengerti agama lain agar dengan mengerti agama lain kita semakin tahu agama kita, ya. Dengan saya tahu bahasa asing, saya mengerti dan mencintai lebih jauh lagi bahasa saya sendiri. Jadi terjadi proses apa yang disebut dengan membandingkan, dengan meletakkan dua hal yang berbeda secara komparatif gitu ya. Oh, saya semakin mengerti keunikan diri saya kan itu ya, dan keunikan orang lain. Nah, lalu memang sekarang Pak Arlianus, dan itu menjadi pertanyaan ya, apa artinya saya mengenal agama lain bagi keyakinan saya kan begitu ya? Bagaimana saya lebih mengenal kebenaran agama saya? Ya. Nah, itu memang membutuhkan waktu yang berlapis-lapis Pak Arlianus untuk menghadapinya. Nah, dalam perkembangannya lantas muncul apa yang disebut gerakan dialog. Nah, kalau begitu, kalau saya sudah tahu cukup informasi tentang agama lain, dan informasi agama lain itu yang saya ketahui tidak mau menjelekkannya, sekarang saya akan berdialog dengan dia. Nah, bagaimana saya berdialog dengan dia? Berdialog itu katanya menempuh dua jalan. Ya. Jalan pertama adalah face to face. Jalan kedua side by side. Jadi berdialog itu berjalan bersisian, side by side, face by face. Indonesia utamanya sekarang mengandung side by side. Maksudnya begini, oke, kamu sudah mengenal agama lain. Oke, kamu jangan menista agama lain. Oke, kamu mengerti agama lain. Kalau begitu, bersama-samalah mensukseskan pembangunan. Itu kata Pak Harto, dengan kan gitu ya. Tertentu, jadi saling mengerti untuk sebuah tujuan yang lebih besar. Betul. Bersama-samalah mengentaskan kemiskinan, bersama-samalah memerangi katakanlah penyakit-penyakit masyarakat gitu. Dengan demikian, sekarang orang Kristen misalnya bagaimana sikapnya tentang judi ya? Begini. Orang Islam bagaimana sikapnya tentang judi? Begitu. Oke, dua sikap ini mari kita kembangkan. Misalnya sekarang juga ada buku petunjuk yang saya lihat kadang-kadang pandangan Kristen tentang korupsi. Pandangan Islam tentang korupsi dikeluarkan oleh KPK, kan gitu ya. Jadi agama-agama itu bolehlah berbicara masing-masing, dan dengan berbicara masing-masing mereka menyelesaikan masalah nyata. Lalu selanjutnya juga muncul side by side dengan tindakan yang dimulai oleh Gus Dur, ya. Dan Gus Dur itu menyarankan apa yang disebut sekarang marilah kita melakukan doa
lintas agama, ya. Dan terjadilah doa lintas agama, terutama sejak 98 ya. Kita misalnya mungkin Pak Adrianus juga di depan umum ya, kita berdoa karena kita anti ini. Mungkin sekarang juga di masa-masa COVID ini ada doa bersama, walaupun doanya di virtual ya, dan itu kita yakini sebagai cara bersama-sama setelah kita mengerti agama lain, bagaimana kita mengembangkan hidup yang lebih sejahtera, yang lebih tolong-menolong. Nah, tetapi belum sampai kepada yang Pak Adrianus tadi katakan. Bagaimana dengan kebenaran yang ku hayati ketika aku mengenal agama lain. Nah, itu memang masih perlahan-lahan sekali ya. Walaupun sudah muncul beberapa misalnya pendekatan-pendekatan. Misalnya begini. Di kelompok-kelompok Muhammadiyah yang saya dengar telah berkembang apa yang disebut mari kita duduk bersama dalam meja Abraham. Nah, gitu. Jadi orang berkumpul dan mengatakan sekarang siapakah Abraham yang ada dalam Islam? Siapakah Abraham yang ada dalam kekristenan? Jadi tujuan kita mengenal Abraham bukan hanya sekadar kita mau katakanlah menyelesaikan masalah bersama-sama, nggak usah meributkan keyakinan, tapi marilah kita menggali perbedaan dan persamaan Abraham dalam Islam dan Abraham dalam kekristenan. Mungkin dengan kita saling mengerti Abraham, maka kita bisa saling apa yang disebut menghargai dan bisa belajar pengertian Abraham di sana dengan pengertian Abraham di sini, tanpa katakanlah mengklaim Abraham itu bapak kami ya, Abraham itu bapak kami. Dan akibatnya nanti terjadi semacam pertikaian teologis enggak? Sekarang yang terjadi kiranya apa yang disebut berteologi yang saling memperkaya. Gitu. Nah, tapi yang pertanyaan tadi, walaupun pertanyaan itu sederhana tapi panjang ceritanya, saya juga baru bertemu dengan satu komunitas yang luar biasa. Dan itu imam besar Al-Azhar, imam besar Masjid Raya kita di Jakarta Istiqlal menandatanganinya. Dia menandatangani apa yang disebut a common word. A common word itu mungkin bahasa Indonesianya yang agak sedikit baik, kalam bersama atau keyakinan atas firman yang sama. Jadi orang seperti Sultan Muhammad bin Ghazi dari daerah maksudnya dari negara Jordania mengumpulkan ratusan ahli Islam bersama pemimpin besar, imam besar Masjid Istiqlal kita, dan dia menandatangani, ada namanya. Dan yang ditandatangani itu nggak apa? Bahwa kebenaran dalam Kristen itu sama dengan kebenaran dalam Islam. Oh iya? Jadi akibat mengenal dengan baik, mereka sebut tiba pada kesimpulan itu. Maka disebut a common word. Dan mereka berkesimpulan, Pak Adrianus, bahwa kami juga meyakini apa yang orang Kristen yakini. Nasruddin Umar ya? Nasruddin Umar, betul. Wah, keren. Terima kasih untuk ingatannya. Bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama, itulah juga sedalam-dalamnya ajaran Islam. Jadi kita sudah punya common word, kita sudah punya firman yang sama, ajaran yang sama, kebenaran yang sama, kata mereka gitu ya. Dan dengan demikian kita bisa melanjutkan mendalami pengenalan, karena kita toh punya dasar yang sama, kata mereka, a common word ya. Dan kita selain mendalami, kita juga bisa bekerja sama dengan lebih konsekuen lagi. Kenapa? Karena kita punya kalimatun safa, bahasa Arabnya. Punya kalimat yang sama, punya ajaran yang sama. Dan menurut saya itu konsekuensi lanjutan dari belajar agama lain yang diambil oleh saudara-saudara kita yang Muslim. Dan itu mengejutkan sekali. Sangat. Dan orang-orang Dewan Gereja Sedunia, Lutheran Gereja Sedunia, ya bikin rapat untuk merespons gitu. Apa sih artinya? Kok mereka bilang ajaran Islam itu
common word sama dengan ajaran Kristen kan begitu, dan itu menciptakan suasana yang penuh sukacita juga. Sebelum sedikit saja Pak, sebelum kita menutup segmen yang kedua ini, jadi kalau begitu dari tadi Pak Martin, apa sih jadinya perlunya kita belajar agama lain itu? Apa perlunya jadinya kita belajar agama lain? Kalau berdasarkan penjelasan Pak Martin tadi, singkat saja Pak. Kita sebagai orang Kristen ya, saya kira dengan jelas dikatakan kita bisa lebih menghormati, kita bisa lebih memahami, dan kita bisa lebih mengerti bedanya dengan kita, sehingga kita tahu partikularitas kita, keunikan kita, sambil mungkin kita mengatakan, oh aku bisa belajar banyak hal dari kamu. Ya, kita berhenti untuk informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat DKB, senang masih Anda bersama dengan kami di segmen terakhir dari Gema Kasih Indonesia. Episode kali ini dengan topik kita, perlukah mempelajari agama lain? Saya Pendeta Rosa dan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga. Bila ada komentar, ada pertanyaan-pertanyaan, masih bisa dituliskan di chat room, dan sekali lagi Pak Pendeta Martin tentu dengan senang hati akan merespons Anda. Pak Martin, sangat menarik ya, bahwa kita ternyata belajar agama lain itu sebenarnya menolong kita bukan saja menghargai agama lain, tapi bisa memperkokoh pengenalan kita mengenai keunikan iman kita sendiri. Betul. Jadi kesana berguna dalam rangka berelasi, tetapi internal diri sendiri berguna banget. Kita mungkin semakin kokoh dengan keyakinan kita. Ya, kita lebih mengenal kekuatan kita bahkan. Kekuatan kita. Ya. Nah, tetapi apakah ini sebagai pendeta, Pak Martin, sebagai pendeta, apakah tidak ada semacam sebuah kekhawatiran kalau ternyata dalam proses belajar agama lain itu, lalu seseorang sebutlah anggota jemaahnya Pak Martin, karena getol belajar agama lain, malah lalu tiba-tiba akhirnya dia bilang, Pak Pendeta, saya mau pindah ke agama sono. Gimana Pak? Ya memang kita berharap ya orang-orang yang belajar agama lain itu sudah benar katekisasinya. Oh gitu. Jadi jangan belum katekisasi dia langsung berkatekisasi di agama lain gitu ya. Jadi memang kesiapan pendeta-pendeta untuk mengajarkan secara benar, secara bermutu prinsip-prinsip iman Kristen, kiranya itu membuatnya matang, dan dengan kematangan itu dia bisa mempelajari agama lain. Nah, dan dari katakanlah ahli-ahli agama ya yang sudah melanglang buana, hampir dihitung jari saja yang akhirnya pindah agama karena mempelajari agama lain. Kebanyakan tidak. Jadi menurut saya kita optimis bahwa itu akan berguna luar biasa. Seperti saya katakan tadi, dalam kalangan Islam ya, kegunaannya bahkan luar biasa sekali akhir-akhir ini ya. Sampai tadi yang kita katakan mereka mengeluarkan dokumen A Common Word luar biasa itu dari Pangeran Benghazi dari Yordania, dan itu ini juga disambut atau berbarengan dengan doa Asisi
yang diundang oleh Paus agar seluruh agama datang ke Assisi untuk berdoa bersama untuk perdamaian dunia, gitu ya. Dan itu yang mungkin Pak Arlianus La Rosa juga ikut dalam lahirnya International Conference on Religion and Peace, ya, ICRP, bahwa semua agama dapat memberi sumbangan menurut kekuatannya masing-masing. Misalnya begini ya Pak Arlianus, akhirnya kan karena orang-orang mengerti Hinduisme terutama yang dibawakan oleh Gandhi, gitu ya, maka gerakan-gerakan perdamaian Kristen, ya, yang banyak dikembangkan oleh orang Mennonite, akhirnya mengatakan memang prinsip Mennonite tentang perdamaian itu ialah di setiap jiwa manusia ada percikan ilahi. Itu orang Mennonite itu yakin, makanya Mennonite Word on Peace itu luar biasa, ya. Tapi juga akhirnya mereka mengatakan metode perdamaian yang diajarkan Kristus di dalam diri kita, metodenya adalah non-violence, ya. Sama seperti Satyagraha, nirkekerasan seperti dikembangkan oleh Gandhi misalnya. Jadi terjadi semacam poros yang kaya sekali akibat perjumpaan antar agama ini. Jadi memang artinya ketika kita mau belajar agama lain, pertama memang perlu kita meyakinkan diri sendiri bahwa kita udah punya cukup basis, ya. Cuma perlu sekali. Agama sendiri, ya. Dan jarang yang beralih karena mempelajari dengan baik sebenarnya. Kayak bilang tadi kalau di itu saya juga kan di Injil apa di Quranin sama Pak Johan Effendi. Dia dosen kita, dia ngajarin agama Islam ke kita. Dan bukankah kalau nggak salah ada sejumlah pendeta GKI yang masuk pesantren? Ya, masuk pesantren. Ya, belajar. Tapi dengan belajar agama Islam dari Pak Johan Effendi almarhum, saya malah penghargaan terhadap agama Islam itu menjadi semakin bertambah karena ternyata ini sisi-sisi dia menjelaskan lah. Sama seperti di Kristen, karena ada banyak sisi-sisi, ada banyak pandangan-pandangan sangat majemuk. Nah, kembali kepada bahwa betapa pentingnya dan bergunanya mempelajari agama lain. Lalu kalau dalam kaitan dengan itu Pak Martin, bagaimana Pak Martin melihat, saya sebut istilah saya ini Pak, silat antar agama. Antara ini nih para beberapa atau pendeta tertentu dengan ustadz tertentu di media sosial yang saling menjelekkan. Begitu. Bagaimana Pak Martin melihat? Padahal sebenarnya betapa indahnya kalau dengan mengenali agama lain kita mengatakan hal-hal yang baik atau apresiatif lah terhadap agama lain tanpa kehilangan kepercayaan kita. Bagaimana? Itu berat. Saya juga pernah itu dibilang dialog tapi akhirnya debat dengan tokoh Islam Nasihu namanya, masuk ke dulu divideokan, lalu udah masuk YouTube, ratusan ribu yang menonton, maksudnya yang mengklik, ya. Dan akhir-akhir ini di era katakanlah isoman ini rame sekali kalau debat agama, kalau cerita tentang mu'alaf, ya, tentang masuk agama lain, itu menjadi konsumsi yang mungkin mengasihkan, gitu ya. Kadang-kadang saya bertanya, kenapa jadi ke situ arahnya? Kenapa hubungan antar agama jadi urusan menyerang, menyenangi kalau ada yang pindah, gitu ya. Nah, ini memang agak perlu kita dalami, tapi yang saya dengar sebabnya adalah ada sejarah, ya, dalam masa-masa kekuasaan kolonial, gitu ya. Saudara-saudara kita yang Muslim itu menanggung studi-studi atau harus menerima pikiran-pikiran yang bersifat mengkritik Islam. Jadi masa-masa kolonial misalnya banyak sekali terbitan-terbitan dari misionaris Belanda yang menjelek-jelekan atau yang mengkritik agama Islam. Lalu ini pun dibalas, gitu ya. Nah, misalnya saya juga pernah mendengar di beberapa negara dari kalangan Buddha, gitu ya, terutama Buddha Sri Lanka, malah pernah mereka sebut sebagai betrayal, pengkhianatan. Jadi pada masa itu orang-orang Buddha di Sri Lanka membuka diri dengan belajar bersama orang-orang Kristen tentang Buddhisme, gitu ya. Lalu setelah itu orang-orang Kristen malah menginjili mereka dengan menunjukkan kelemahan agamanya, gitu. Nah, ini mengakibatkan
mereka merasa seperti betray ya, sehingga ketika Sri Lanka sekarang menjadi negara Buddha gitu ya, sekarang balik mereka lah yang mencari dan kelemahan-kelemahan Kristen. Nah, jadi ada beban studi agama, mempelajari agama dengan tujuan melemahkan, beban itu masih ada. Dan menurut saya itulah yang terus terbawa sampai sekarang. Ya. Dan semoga dengan proses yang lebih dialogis, maka orang sekarang studinya lebih bersifat objektif. Dalam arti apa? Aku mengerti kau ada begini, betul nggak? Ya, begitulah aku, gitu ya. Oh, kalau begitu pengertianku sudah tepat, tapi dengan aku mengenalmu, sekarang aku jadi mengerti beda kita, keunikanku, dan dengan demikian kiranya kita bisa saling memperkaya. Pokoknya itulah tahapannya ya. Tapi memang beban itu tampaknya membutuhkan waktu lama untuk kita atasi. Nah, kalau dari itu kan tadi kalau dari perspektif teman-teman kita Muslim ya, bahwa sebelum ada semacam luka karena publikasi-publikasi yang bersifat mengkritik ajaran Islam pada masa kolonial. Betul. Nah, kalau para pendeta, ya mungkin itu sentimen. sama juga. Apa mereka juga punya? Maksudnya para pendeta yang apa namanya? Kan sekarang kan yang suka begitu kan bukan hanya ustadz kan, pendeta-pendeta juga suka menyerang, menjelek-jelekan. Oh, iya. Betul. Ya itu memang kadang-kadang mungkin bagian dari apologetika yang bersifat agresif gitu ya. Memang dalam kekristenan dikatakan dalam 2 Petrus ya, kamu harus dapat mempertanggungjawabkan harapan. Ya. Nah, tapi itu menjadi satu gerakan menyerang agama lain karena pasti sudah punya pengalaman diserang juga, ditunjukkan ketidakbenaran, lalu saling menunjukkan, dan menurut saya itu menjadi konsumsi yang bersifat sensasional memang ya. Dan menurut saya semakin pendeta itu menyerang agama lain, semakin tinggi rate-nya, makin tinggi penggemarnya, dan menurut saya dia menikmati popularitas dengan model itu. Jadi menurut saya kalau memang menjelaskan kekristenan gitu ya, seperti Bambang Nursena menurut saya seorang yang baik sekali menjelaskan kekristenan, menurut saya cukuplah seperti itu aja. Jangan tidak perlu malah kita bisa mengapresiasi agama lain sebenarnya kalau kita betul-betul mempelajarinya dengan baik itulah. Nah, oke Pak Martin, kalau gitu apa yang perlu kita lakukan ini agar upaya mempelajari agama lain secara objektif itu dapat terus bertumbuh, atau kalau memakai bahasa Menteri Agama kita sekarang ini, bagaimana apa yang kita perlu lakukan agar moderasi beragama itu dapat berkembang di Indonesia? Nah, menurut saya begitu memang pendekatannya. Misalnya ketika Amerika diserang gitu ya dengan 9/11 kan gitu ya. Maka di Amerika banyak sekali orang mencari buku-buku tentang Islam gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar, tapi ini tentu sebagian ya, agar jangan Islam itu dikaitkan dengan terorisme. Atau setidaknya agama Islam itu dipahami sebenar-benarnya menurut sumber-sumber yang benar kan gitu ya. Jadi dengan kata lain, peristiwa-peristiwa yang kita alami kiranya membuat kita mempelajarinya, dan nah itu semakin hidup moderasi itu ditunjukkan, semakin tentu hidup itu mengasihkan untuk dipelajari, ya, bukan untuk diserang, ya. Jadi sekiranya kita dalam kekristenan juga dalam saudara-saudara Muslim tentu yang sudah mempraktekkan katakanlah dengan apa yang mereka sebut Islam Nusantara, kita kan jadi ingin apa sih maksudnya gitu ya? Bukankah ini sebuah terobosan yang menarik di tengah-tengah kenyataan ini, dan kita orang Kristen juga kiranya bisa menunjukkan agar kita dipelajari dengan sebaik-baiknya ketika ada sikap promosi diri yang lebih positif. Menurut saya itulah caranya mempromosikan diri yang lebih positif. Bahkan yang menarik sekali Pak Arlianus, di IAIN Yogyakarta, UIN Yogyakarta, ada jurusan dan ada beberapa siswa pendeta-pendeta GPIB mendapat gelar master karena mereka menjadi siswa di jurusan Islam Nusantara gitu loh. Jadi menurut saya model-model ini akan mengembangkan
terus sikap-sikap yang positif terhadap agama lain dengan mempelajarinya seobjektif mungkin. Oke, Pak Martin, ini percakapan menarik ya. Ada sangat banyak tadi disampaikan Pak Martin. Salah satu yang paling saya ingat adalah bahwa kalau ingin menguji kebenaran pemahaman kita mengenai agama lain, ceritakan itu padanya, dan kalau yang mengatakan ya betul itulah keyakinan imanku, maka artinya kita udah berada pada track yang benar dalam mempelajari agama yang lain, dalam rangka kita menghargai dan supaya kita semakin melihat bukan hanya keunikan, malah tadi Pak Martin melihat kekuatan yang ada dalam kepercayaan kita sendiri. Baik Pak Martin, sebelum kita mengakhiri acara ini, apakah ada semacam pesan pastoral kepada para sahabat YKB berkaitan dengan pokok percakapan kita pada episode kali ini? Perlukah mempelajari agama lain? Silakan Pak Martin. Ya, perlukah mempelajari agama lain? Ternyata sungguh perlu. Mengapa kita perlu mempelajari agama lain? Seperti kita belajar bahasa, semakin kita mengerti bahasa yang berbeda dari bahasa kita semakin mengenal bahasa kita, bahkan kita semakin baik berbahasa karena kita sudah melakukan pengenalan yang komparatif. Tapi dengan mengenal agama lain, kita juga bisa melihat kekuatan positif dari agama lain bersama dengan kekuatan kita untuk menyelesaikan beberapa hal. Ya. Katakanlah sikap kita terhadap bencana alam, tentu baik sekali kalau kita mengerti apa pendapat orang Islam tentang bencana, apa pendapat tentang bencana, agar dengan pendapat yang sama, kita bisa kerja sama sebaik-baiknya. Tapi di atas semua itu yang juga penting ternyata, mengapa kita harus mempelajari agama lain, agar hormat kita kepadanya, hormat yang tulus. Dan dengan hormat yang tuluslah sebenarnya, maka kita bahkan akan diterima, bukan hanya diterima sebagai teman, kita bisa diterima sebagai rekan kerja, bahkan sebagai pemimpin di level bupati, di level gubernur di negeri ini, dengan saling mengenal yang sebaik-baiknya. Mungkin itu arti positif mengenal, mengerti agama lain secara jernih dan objektif. Baik, Pak Martin, terima kasih atas pencerahan dari Pak Martin. Saya percaya ini sangat menolong para sahabat DKB untuk semakin belajar mengenali, memahami agama, agar rasa hormat kita kepada sesama umat beragama yang berbeda ini lahir dari ketulusan. Ya. Dan bila ada masukan-masukan dari para sahabat, silakan kirim kepada kami melalui nomor 0818-188-9191. Usai juga pertemuan kita, dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.